pada hari ini dengan tema mencari fenomena penelitian. Sebelumnya, perkenalkan saya Helena Faustina Sepuh yang pada kesempatan kali ini akan bertugas sebagai moderator dan membantu memandu jalannya kegiatan hingga selesai. Nah, teman-teman semua, kegiatan ini bertujuan untuk membuka wawasan kita semua, khususnya mahasiswa, agar lebih memahami bagaimana cara menentukan fenomena baik yang bisa dijadikan dasar dalam menyusun penelitian ilmiah, baik skripsi maupun riset lainnya. Nah, teman-teman di sini sudah hadir bersama kita, Ibu narasumber kita. Eh, Hari ini Ibu ini adalah sosok akademis inspiratif. Beliau adalah Ibu Tri Anggriani, SIP, MPA. Nah, Ibu ini merupakan dosen tetap pada program studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timur. Beliau merupakan seorang dosen sekaligus peneliti yang aktif di berbagai bidang akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan fokus pada bidang birokrasi, tata kelola pemerintahan, inovasi sektor publik, serta reformasi administrasi. Nah, saat ini Ibu Riri sedang menjalankan juga sedang menempuh pendidikan program S3, program doktor di Universitas Gadjah Mada. Uh, Sebelumnya kami sangat berterima kasih kepada Ibu Riri atas kehadiran di tengah-tengah kami. Tanpa memperpanjang kata, marilah kita sambut dengan hangat Ibu Tri Anggriani SIP MAP untuk menyampaikan materi dengan tema mencari fenomena penelitian. Waktu dan layar saya persilakan kepada Ibu. Oke, baik. Mari, ya. Oke. Oke, terima kasih banyak moderator. Hari ini kemudian kita ketemu lagi ya. Teman-teman sebenarnya kalaupun apa namanya perkenalan tadi, sebenarnya tidak usah perkenalan juga tidak apa-apa. Mungkin ini udah semester berapa ini Mbak, ini Kakak Helen? Udah Semester 7, Ibu. semester 7. Semester 7 kemungkinan besar mungkin ada beberapa yang mungkin sudah pernah Ibu Riri ajar mungkin ya. Ada nggak? Kalau saya sendiri belum, Ibu. Oh, Belum belum pernah. pernah. Jadi mungkin baru ketemunya mungkin di semester 4, semester 5 kali dulu teman-teman. Karena 2024 Ibu jalan. Jadi mungkin beberapa ada yang ketemu, ada yang belum pernah. Oke, Ibu Riri pada dasarnya dosen ya, dosen di Unimor juga seangkatan sama Pak Heri. Jadi kemudian cukup akrab lah dengan Pak Heri ya. Jadi cukup dekat lah. Tuh. Oke, nah teman-teman pada dasarnya kalau misalnya teman-teman semester 7 harusnya di semester ini teman-teman tuh sudah tahu apa yang harus teman-teman lakukan. Saya kemudian secara pribadi mengapresiasi kegiatan semacam ini bagi pengembangan prodi, bagi pengembangan fakultas. Menjadi penting sebenarnya program ini untuk dikerjakan bagi fakultas sebenarnya. Sehingga kemudian kadang kan kita antara ilmu pemerintahan dan ilmu administrasi negara itu kan beririsan sebenarnya. Sehingga kemudian kajian-kajian semacam ini dapat kita lakukan bersama-sama. Tapi it's okay. Dari semua teman-teman ini orang 20 ini ya, per 20 ini sedikit sekali ini untuk total semua angkatan yang seharusnya bisa ikut serta dalam kegiatan ini. Tapi saya berharap walaupun sedikit itu, saya berharap Pak Eri kemudian akan ada feedback baik dari kegiatan ini. Sehingga setelah ini nanti dapat cerita Ibu Riri ini sudah bagus tema kegiatannya, tema penelitiannya dan lain-lain. Ya. Itu kemudian berangkatnya karena banyaknya tema-tema kajian yang kita lakukan ini. Silakan kemudian di-mute-kan. Oke, Ibu Riri tidak banyak, slide-nya tidak cukup banyak, kurang lebih hanya ada 5 slide, tapi saya berharap 5 slide ini cukup padat untuk menjelaskan secara sederhana bagaimana caranya mencari fenomena penelitian. Nah, next ya,
Ibu percepat sehingga kemudian harapannya lebih banyak percakapan kita, lebih banyak diskusi kita terkait soal ini gitu. Sehingga selesainya kegiatan ini teman-teman setidaknya punya gambaran. Nanti Ibu kasih contoh tema-tema yang kemudian bisa teman-teman angkat di sekitaran Keva Menanu gitu ya, yang tidak terlalu jauh dari arenanya teman-teman, itu bisa teman-teman angkat. Nah, apa itu mencari fenomena penelitian? Fenomena itu pada dasarnya merupakan suatu peristiwa ya. Artinya peristiwa atau pola atau masalah yang menarik perhatian dan layak diteliti. Nah, konteks fenomena dalam kajian ini, dalam yang Ibu sampaikan ini adalah layak untuk diteliti. Ini harus digaris besar bahwa kemudian kajian-kajian itu seringkali kemudian sebenarnya kajian yang hanya itu-itu saja. Contohnya apa, coba? Kalau di kita itu di administrasi negara kajian yang paling banyak itu apa, coba? Kualitas pelayanan publik, gitu. Strategi pembangunan, strategi manajemen, analisis pembangunan daerah. Ini tidak ada, kayaknya analisis itu tidak ada di. Nah, itu misalnya pemberdayaan masyarakat. Nah, itu tema-tema yang sudah tidak relevan lagi diangkat. Jadi, kemudian memang kalau bicara soal fenomena penelitian adalah kajian-kajian yang layak untuk diteliti. Nah, lalu kemudian tingkat kelayakan itu seperti apa? Nanti kita bahas, nanti kita lihat apakah kajian yang teman-teman lakukan itu layak diteliti atau tidak. Dalam konteks ini, fenomena itu berangkat dari tiga hal penting ya. Kalau dalam penelitian, dalam kajian riset itu ada tiga fenomena penting. Fenomena sosial, fenomena ilmiah, dan fenomena teknis. Ketiga pemahaman fenomena ini menjadi menarik untuk dilihat yang mana sih yang paling dekat dengan kita. Kalau di administrasi publik yang paling dekat yang mana? Fenomena yang mana? Coba lihat dari tiga ini yang paling dekat dengan administrasi negara kajiannya kita apa? Fenomena sosial. Fenomena sosial. Ya, jadi yang paling dekat dengan kita itu adalah fenomena sosial. Lalu apakah kemudian kajian fenomena ilmiah, fenomena teknis ini tidak bisa kita lakukan di administrasi negara? Bisa tidak? Walaupun yang paling dekat terkait dengan fenomena sosial, kalau kajiannya terkait dengan fenomena ilmiah dan teknis, bisa tidak? Bisa tidak? Tidak ada yang salah. Kalau kita diskusi itu tidak ada yang salah. Namanya kita diskusi kan. Kalau fenomena ilmiah itu orang administrasi negara bisa kaji tidak kira-kira? Bisa, Ibu. Bisa. Fenomena teknis bisa dikaji tidak? Bisa juga, Ibu. Bisa Bisa. juga. Bisa juga. Jadi ketiga tema teknis ini adalah tema-tema kajian yang sebenarnya bisa kita kaji semuanya di administrasi negara. Tapi tema ini fenomena ilmiah dan fenomena teknis ini jarang kemudian digunakan. Karena mungkin keterbatasan metode penelitiannya. Kita kan sering kan kebanyakan di administrasi negara pakai kajian apa? Metode kualitatif. Maka kualitatif itu sangat lekat dengan fenomena-fenomena sosial. Fenomena sosial itu soal bagaimana interaksi manusia, masyarakat, budaya, konteks sosial. Misalnya kayak apa? Kajian tentang isu-isu kesehatan, isu-isu apa kemiskinan. Kalau di kita itu kan isu-isu kemiskinan, kelangkaan, lalu kemudian kejahatan misalnya itu masuknya ke fenomena-fenomena sesuai. Nah, ke fenomena-fenomena sosial ini memang cukup dekat dengan kita karena memang itu juga berangkat karena metode penelitian yang kita gunakan biasanya menggunakan metode penelitian kualitatif sehingga memang lebih dekatnya ke fenomena sosial. Tapi pada dasarnya, fenomena ilmiah, fenomena teknis juga dapat kemudian dilakukan oleh kajian-kajian kita. Memang pada dasarnya menggunakan metode penelitian yang juga harus tepat. Tapi pada dasarnya yang paling dekat dengan kita itu fenomena sosial ini. Nah, dalam konteks ini,
Bu, lalu kenapa kemudian menjadi sangat penting bagi kita, bagi kami yang semester 7 ini, itu untuk skripsinya kemudian harus cari fenomenanya dulu. Sudah Bu, langsung saja. Langsung saja cari judul penelitiannya, tidak usah pusing-pusing cari fenomenanya apa. Nah, bahwa pada dasarnya fenomena ini kan berangkat pada apa yang ingin kita teliti. Menentukan dari apa yang ingin kita teliti ini, tentu kita harus tahu dulu fenomena di lapangannya apa. Ya, ada satu kajian, Ibu cerita dulu. Jadi ketika Ibu jadi dosen dulu di Unimor, salah satu mahasiswa datang kemudian terus mengajukan judul skripsi di mana judul skripsi ini tidak tidak berhubungan dengan kajian kita di administrasi negara. Ya, administrasi publik, administrasi negara gitu ya, tidak connect, tidak cocok gitu. Ibu lupa pasti tentang apa, tapi ibu ingat pasti orangnya itu ibu ingat pasti. Dia datang kemudian dia ketanyakan Bu Riri, ini judul saya, proposalnya sudah jadi ya, sudah utuh gitu ya. Proposal bab satunya sudah jadi. Kemudian ini Bu, judulnya ini gitu. Atau belakangnya ini. Ibu tuh kalau dalam konteks kayak gitu tentu kemudian tidak bisa menolak langsung. Oh tidak bisa, ini kajiannya begini. Ibu jelaskan kenapa kemudian ngambil tema ini dan lain-lain. Ternyata kajiannya tidak cocok. Kenapa? Oh, Ibu ingat persis. Tentang anu, kualitas pelayanan bidan. Nah, Ibu ingat persis. Kualitas pelayanan bidan. Nah, inilah yang kemudian menarik teman-teman. Kalau misalnya dilihat, kita kan kemudian kita koneksikan antara apa yang ingin kita teliti dan fenomena apa yang ingin kita teliti. Lalu kita hubungkan apakah kemudian tema ini cocok dengan tema yang mau kita teliti. Kalau misalnya bicara, lah Bu, bagus juga Ibu. Orang namanya kualitas layanan, ya masuk juga Bu di administrasi negara misalnya. Betul, administrasi negaranya cocok sama kualitas layanannya. Tapi bidannya cocok tidak? Bagaimana kemudian teman-teman yang S1 yang tidak tahu bagaimana tugas prinsip itu bidan seperti apa, tugas bidan seperti apa, tapi kemudian mau meneliti bagaimana tugas bidan itu ya. Itu kan kemudian tidak nyambung. Nah, inilah yang kemudian dihindari agar kemudian fenomena itu harus dicari agar kemudian sesuai dengan konteksnya kita. Beberapa kemudian dosen lain juga sama, ya, menemukan hal yang sama bahwa adanya tidak tidak ada hubungannya antara judul yang kemudian dimasukkan di apa namanya dikembangkan oleh mahasiswa itu ke dosen pembimbingnya. Kalau dalam konteks gitu tentu kemudian dosen pembimbing tidak mungkin menolak mentah-mentah itu tidak mungkin. Tapi kan kasihan teman-teman di awal itu sudah menyusun sedemikian rupa itu bikin latar belakang tuh capek nak susah. Kalau misalnya itu sudah tidak bagus di awal sudah tidak sesuai di awal sudah pasti dirubah. Nah ini kemudian nanti akan menjadi sulit bagi teman-teman. Makanya kemudian harapannya akan jauh lebih memudahkan. Nah apa kemudian? Nah, kenapa kok di next? Nah, lalu apa kemudian manfaatnya ya? Apa manfaatnya fenomena ini kemudian kita cari? Kenapa kemudian menjadi penting untuk mencari tema penelitian? Jawabannya adalah untuk mengkajikan kajian-kajian ini terhadap tema kajian kita yang tepat, tema kajian-kajian administrasi publik yang tepat. Yang kedua ada agar kemudian tema kajian teman-teman itu tidak monoton itu-itu saja. Kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat, strategi manajemen, apalagi pembangunan daerah, kualitas pembangunan daerah, kualitas pelayanan publik gitu ya. Nah, itu kan kemudian tema-tema yang sudah umum sekali dilakukan. Makanya kemudian untuk tujuannya adalah untuk mencari bagaimana tema-tema kajian itu lebih beragam. Di teman-teman tuh kajiannya jauh lebih beragam. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini penting ya teman-teman. Ada 4 cara yang kemudian Ibu susun untuk kemudian mempermudah teman-teman untuk mencari tema-tema penelitian ini. Yang pertama yang teman-teman lakukan adalah mengamati dan merefleksikan. Apa itu?
Misalnya beginilah, lagi duduk-duduk santai, teman-teman pikirkan, kira-kira apa yang kemudian menjadi keresahan teman-teman. Misalnya, di kampung saya itu, Ibu, ada ada namanya ada UMKM, ada masyarakat yang mengelola minyak kayu putih, atau ada yang kemudian mengelola gula merah, atau ada yang ternak babi. Misalnya itu kan fenomena-fenomena sosial kan. Tapi Bu, kok tidak maju-maju? Padahal harusnya pemerintah tuh dukung misalnya. Tapi kok kemudian kok masih gitu-gitu aja, masyarakat sulit ketika kemudian mau lakukan sesuatu harus jual ke Keva misalnya, jauh-jauh ke Keva dan belum tentu juga kemudian hasilnya cukup bagi mereka gitu. Nah, itu kan fenomena-fenomena sosial yang umum sekali. Atau teman-teman lihat, kok bisa ya Bu, di tempat saya, di desa saya kok bidannya tidak ada misalnya. Atau kok dokternya tidak ada. Atau kok bisa ya Bu, di tempat daerah saya kok yang banyak bekerja itu perempuan misalnya. Padahal harusnya yang kerja banyakan laki-laki. Atau sebaliknya, yang kerja kok banyakan laki-laki. Kenapa kemudian perempuan lebih banyak di rumah dan lain-lain. Itu kan fenomena-fenomena sosial. Nah, itu yang kemudian teman-teman refleksikan dulu, teman-teman tanyakan dulu, kenapa kemudian ini terjadi, apa yang seharusnya terjadi. Dari refleksi itu teman-teman petakan. Misalnya, oh ya, saya mau angkat tentang pengelolaan minyak kayu putih. Apa yang terjadi di pengelolaan minyak kayu putih di daerah teman-teman? Lalu kemudian apa yang seharusnya terjadi? Lalu kemudian teman-teman refleksikan seharusnya bagaimana? Itu saja dulu. Memetakan trennya itu saja dulu. Setelah dapat fenomena itu, barulah teman-teman kembangkan kira-kira apa yang ingin saya bedah dari kajian ini. Misalnya, tadi sudah fix kan? Oh iya, tema kajian minyak kayu putih misalnya. Nah, teman-teman cari di mana mencarinya? Di mana? Kalau teman-teman cari, biasanya cari-cari tugas itu di mana carinya biasanya? Kalau misalnya kayak Hmm? karya ilmiah biasanya di Google Scholar sih, Bu. Kalau yang lain, kalau Helen udah good lah, oke lah, udah di Google Scholar. Kalau yang lain di mana? Carinya di mana? Di Google biasa? Hmm. Teman-teman Atau jawab. atau suruh ini, suruh internet, suruh yang di apa? Oh, AI, Bu. Nah, itu tidak apa-apa. Ya, pakai AI itu malah justru bagus ya. Pembimbingnya Ibu Riri itu malah sebelum bimbingan, bukan sebelum bimbingan. Pembimbingnya Ibu Riri itu malah mendorong berdiskusi soal kepada AI. Justru kemudian didorong untuk diskusinya dulu sebelum bimbingan tuh diskusi banyak ya, diskusi banyak ke AI itu gimana? Kalau AI itu harus terstruktur ya, ini bicara AI ini jadinya. Kalau mau nanyakan soal ke AI itu, jangan langsung tanya. Jangan langsung tanya, apa itu fenomena sosial? Jangan langsung tanya begitu. Langsung tanyanya tuh pertanyaan dulu. Apakah kamu tahu terkait dengan fenomena sosial? Nah, baru tanya lagi, fenomena sosial itu apa? Nanti tanya lebih lanjut. Manfaatnya apa? Tujuannya apa? Nah, itu baru kemudian nanti dia akan berikan jawaban yang lebih komprehensif. Ya, itu kemudian tips lah. Balik-balik lagi ke soal Google Scholar. Nah, dari situ kemudian coba teman-teman tanyakan. Caranya apa? Misalnya terkait dengan tadi eh, minyak kayu putih misalnya, UMKM minyak kayu putih, pemberdayaan masyarakat terkait minyak kayu putih. Tanyakan itu di Google Scholar. Oke lah di Google Scholar. Kalau Scopus, UOS mungkin teman-teman sulit akses ya. Tanyakan itu di Google Scholar, cari penelitian terkait dengan minyak kayu putih misalnya. Atau UMKM minyak kayu putih, pengelolaan minyak kayu putih masyarakat lokal gitu. Nah, cari begitu.
Nanti keluar tema-tema kajiannya itu. Nah, teman-teman lihat di tema-tema kajian itu, ambil satu yang menarik bagi teman-teman, lalu modifikasi. Misalnya, ambil satu saja tema kajiannya, tapi yang bagus, jangan yang kemudian bicaranya kualitas layanan lagi. Caranya yang bagus yang seperti apa? Teman-teman lihat yang biasanya citasinya tuh banyak. Cited, tulisannya tuh CITED, cited. Jumlah citetnya banyak. Nah, itu biasanya kemudian kajiannya cukup booming atau kemudian banyak orang kaji. Nah, itu kemudian diambil. Diambil, lalu kemudian diperbarui. Kira-kira adakah pertanyaan penelitian yang cocok? Adakah kemudian yang sesuai? Dari baru kemudian teman-teman kelola. Oh iya, dari minyak kayu putih ini, maka kemudian yang mau saya ambil adalah terkait pengembangan lokal, bagaimana kemudian dinas merepresentasikan, misalnya terserah teman-teman mau apa, mau lihat apa. Jadi analisisnya sesuai. Nanti kemudian Ibu cocokkan, Ibu lihatkan kemudian contoh-contoh alur-alur alur-alur riset yang kemudian sesuai. Setelah itu, ini yang juga penting. Teman setelah melihat itu, pastikan bahwa kajian teman-teman itu mudah dilakukan. Dalam konteks mudah adalah datanya tuh ada. Misalnya teman-teman mau penelitian tentang kepemimpinan bupati dalam mendorong inovasi, misalnya. Gitu. Kepemimpinan bupati. Nah, pertanyaannya adalah mudah tidak teman-teman akses itu ke bupati, misalnya. Atau ke maka kemudian penelitian itu tidak layak kemudian teman-teman teliti karena sulitnya akses. Mana politik anggaran mempengaruhi dan lain-lain. Untuk teman-teman yang S1 tentu kemudian kajian-kajian sangat sulit. Karena bertemu dengan narasumbernya saja sulit. Maka kemudian konteks ini hendaknya hindari. Yang penting adalah kajian-kajian itu harus dapat teman akses. Hingga kemudian data-data statistik, data pemerintah itu teman-teman cari di mana? Di internet. Syukur-syukur kalau punya teman-teman tuh punya bantuan di aparat desa, misalnya bisa minta datanya. Atau syukur-syukur misalnya teman-teman bisa minta ke dinas terkait, OPD terkait gitu. Kalau tidak bisa bagaimana? Nah, itu juga dipertimbangkan dalam kajian teman-teman. Nah, lalu yang kemudian, yang terakhir, yang paling penting teman-teman lakukan adalah memvalidasi. Nah, teman-teman, Ibu Riri itu pernah menemukan dan seringkali menemukan. Di teman-teman tuh misalnya kayak gini, Bu Riri, boleh nggak saya diskusi soal skripsi saya? Sekarang teman-teman sudah dibagi pembimbing? Bagi judul, Mm-mm. setelah itu kerja bab 3 baru bisa dibagikan pembimbing. Oke. Oh, sudah langsung bab 3. Sudah langsung disuruh bab 3. Iya, Iya, Ibu. Ibu. Eh, kerja sampai bab 3 baru bisa dibagi pembimbing. Kalau saya sudah Siapa? Siapa? saya Ibu Dapat siapa sih? Tia. dapat pembimbing satu Ibu Aplo, pembimbing dua Mm-mm. Pak Pion. Pak Fidel. Pak Pion. Oh, Pak Pion. Oke. Nah, caranya yang paling penting, kalau alur kita di Unimur itu kan pembimbing 2 dulu kan, baru ke pembimbing 1. Maka kemudian yang teman-teman harapkan itu adalah konsultasi dulu ke pembimbing kedua. Memang, tapi Ibu Riri adalah nanti kemudian mungkin jadi refleksi di program studi.
bahwa memang sebelumnya itu cukup bawa bab satu, bukan bab satu, belum juga bab satu, itu ancang-ancang. Kira-kira saya mau ambil penelitian soal kan. Dari kemudian teman-teman sudah mati, teman-teman sudah melakukan tinjauan literatur, sudah kemudian memungkinkan analis teman-teman datang, maka kemudian ajaklah berdiskusi pembimbing. Ini penting. Ibu Riri seringkali menemukan, nah ini ya, catatannya Ibu Riri adalah jangan sekali-sekali bimbingan dengan dosen yang bukan pembimbing. Intinya, bimbinglah, minta bimbingan dengan dosen yang menjadi pembimbing teman-teman. Kayak Cynthia misalnya. Udah dapat Pak Pion sama Ibu Aplo. Jenguklah Pak Pion itu. Pak Pion penelitian soal ini kira-kira bagaimana? Alasannya karena ini. Harus ada alasan dong ya. Saya mau penelitian soal ini Pak Pion. Ini eh, karena alasannya ini. Nah itu dulu. Jadi penelitiannya baru teman-teman menyelesaikan bab satu, bab 2, bab 3. Jangan seperti tadi. Coba teman-teman bayangkan kalau sudah kualitas pelayanan bidan desa, kualitas bidan desa, pokoknya kualitas bidan desa. Ibu ingat kualitas bidan desa di mana gitu? Di Malaka kalau nggak salah. Kalau sudah begitu, teman-teman sudah bikin bab satu, bab 2, bab 3. Kalau temanya tidak cocok bagaimana? Ganti lagi nak dari awal. Kerja 2 kali. Enak kalau kerja bimbingan bisa kemudian online. Artinya kemudian kirim via online. Tidak perlu print. Kalau disuruh ngeprint lagi udah berapa uangnya bab 3 sampai bab. Makanya menjadi penting validasi ini adalah untuk memastikan bahwa tema penelitian teman itu teman-teman tuh cocok atau bagus, layak diteliti untuk kajian administrasi negara. Nah, itu yang kemudian teman-teman lakukan. Jangan sekali-sekali, catatan ya, jangan sekali-sekali bimbingan dengan yang bukan pembimbing. Bukan karena dia pembimbing itu tidak bagus, bukan. Misalnya, kayak Cynthia, sudah dapat pembimbing Ibu Aodion. Kok bimbingannya sama Pak Heri misalnya. Nah, dosen itu punya cara menulis masing-masing. Misalnya, kalau Ibu Riri itu paling penting di latar belakang. Kalau latar belakangnya sudah baik, ya, sudah tersusun rapi, sudah berurutan, sudah jelas apa yang ingin diteliti, kenapa meneliti itu, kenapa daerah itu diteliti, sudah cukup. Dua bab. Tapi ada dosen yang kemudian yang paling ada metode penelitiannya, misalnya. Itu beda-beda. Setiap dosen itu punya gaya menulisnya masing-masing. Kayak Ibu Riri ini menjelaskan begini kan? Beda. Cara Ibu Riri menjelaskan, cara Pak Heri menjelaskan, Pak Pion menjelaskan tuh beda. Sama dengan gaya menulis. Ibu Riri sukanya yang gaya menulis seperti apa? Ada yang tidak suka gaya menulisnya seperti apa? Ada yang kemudian kalau Ibu Riri tidak suka itu judul-judul penelitian misalnya kualitas pelayanan publik eh, di desa Naiola misalnya. Nah, Ibu Riri tidak suka tema-tema kajian kayak gitu tuh tidak suka. Tapi ada dosen yang suka. Misalnya suka misalnya terkait dengan kualitas pelayanan karena memang bidangnya dia di kualitas pelayanan. Misalnya kualitas pelayanan. Kalau Ibu Riri lebih suka ya sudah kualitas pelayanan desa. Cukup judulnya begitu saja. Nanti secara terperinci itu bisa dijelaskan di latar belakang. Kalau Ibu Riri begitu. Tapi mungkin di dosen-dosen lain kan ada yang suka kemudian ayo mending langsung dimasukkan saja di desa Naiola. Jadi masing-masing dosen itu punya caranya masing-masing membimbing, punya caranya masing-masing menulis.
Sehingga menjadi penting bimbingan itu dilakukan bersama dosen pembimbingnya langsung. Ya, itu penting sekali. Ada yang dosen tuh ya udah tidak apa-apa. Ada yang dosen tuh penting sekali eh, nih SPOK-nya. Ada dosen yang kemudian penting sekali antar kalimat itu berhubungan. Kalimat satu, kalimat dua, kalimat tiga, kalimat empat. Ada dosen itu yang tidak suka panjang-panjang latar belakangnya. Ada dosen yang suka panjang-panjang latar beda-beda, nak. Jadi penting sekali untuk bimbingan dengan dosen pembimbingnya. Ya. Nah, ini Ibu kasih contoh terkait dengan contoh tema-tema penelitian yang cocok kita gunakan di administrasi publik ya. Ini tema-tema kajian baru ya, Nak. Nah, contohnya. Contohnya adalah terkait dengan kesetaraan gender misalnya. Ini banyak sekali ini tema-tema fenomena tantangan pembangunan nasionalnya ini banyak sekali. Yang ini dulu yang teman-teman pikirkan di awal. Kesetaraan gender, isu lingkungan misalnya. Kok di tempat saya dulu airnya banyak gitu ya. Tapi kok sekarang sedikit. Nah, isu-isu sosial itu yang teman-teman harus angkat. Nah, ini tantangannya. Isu sosial misalnya, isu kesehatan. Kok bisa banyak sekali kemudian stunting di daerah saya. Misal- Atau kok bisa orang yang tua-tua itu kemudian ketika mendapat kesehatan itu kok jauh sekali aksesnya, sulit untuk daerah-daerah karena bidannya terbatas misalnya. Atau teman-teman memikirkan terkait dengan pengangguran. Kok yang lulusan dari sini kok sulit sekali dapat pekerjaan, kok dia sudah S1, S2 tapi sulit sadari kerjaan dan lain-lain. UMKM misalnya, inovasi publik terkait bencana alam, terkait dengan sumber daya manusia, korupsi, terkait dengan anggaran, atau terkait dengan AI, ya, AI atau smart city atau digital. Jadi banyak tema-tema. Ini hanya contoh-contoh tema penelitian yang kemudian dapat teman-teman angkat. Lalu kemudian bagaimana caranya untuk area studinya? Ini Bu, saya sudah dapat ini Bu. Saya mau teliti ini mau tentang isu kesehatan misalnya. Nah, bagi teman-teman yang kesehatan ini cocoknya di mana? Apakah cocok layanan publik atau di kebijakan? Misalnya terkait dengan isu kesehatan misalnya. Stunting naik di NT ya setelah SOE. Nah, banyak. Sudah banyak kajian terkait stunting. Sudah banyak kemudian intervensi stunting. Tapi kalau stuntingnya tinggi, maka kemudian dapat korelasikan isu-isu kesehatan ini dengan kajian-kajian kebijakan. Kajian kebijakan yang cocok apa? Terkait misalnya tentang kegagalan kebijakan. Bagaimana kegagalan kebijakan terkait dengan penanganan stunting di Kabupaten Timur Utara. Pertanyaannya, ada nggak kira-kira kakak-kakak teman-teman yang kajian tentang kegagalan kebijakan? Nggak ada. Nah, tema-tema itu yang kemudian jarang sekali diteliti. Misalnya, terkait dengan kreativitas. Kalau terkait dengan inovasi publik misalnya. Kajiannya tentang apa? Tentang kreativitas. Ada tidak kajian kakak-kakak tingkat teman-teman terkait dengan kreativitas? Tidak ada. Ya, atau terkait eksplorasi, eksploitasi. Tidak ada. Nah, area studi ini teman-teman akan dapat teman-teman dapatkan kalau teman-teman baca. Kalau teman-teman tidak baca, maka kajian teman-teman hanya akan terfokus pada kualitas layanan publik, strategi, perencanaan, kapasitas daerah, atau misalnya terkait dengan kapasitas dinamis. Itu
teori bagus itu. Temanya bagus. Bagaimana kapasitas dinamis daerah dalam pengelolaan bencana apa. Nah, itu bagus tema-tema kajian seperti itu. Karena memang kajiannya eh, jarang dilakukan di administrasi di Unimor gitu ya, di tempat-tempatnya kita, sehingga kemudian menambah kekayaan administrasi publik ya. Jadi menjadi penting teman area-area ini. Akhirnya kemudian harapannya area studi ini memperkaya kajian-kajian di sektor publik. Oh, Ibu Riri sekarang dengan publik, tapi kemudian konteks kajiannya terkait dengan organisasi tentang organisasi terus atau pelayanan publik ini. Nah, kajian-kajian itu tuh antara yang ini dengan pembangunan nasional dan area studi ini dikoneksikan, dihubungkan yang mana yang cocok. Ya, gitu. Kurang lebih begitu dan perhatikan bahwa kajian-kajian ini harus sesuai harus di dalam arena kegiatannya kita di dalam arena administrasi publik itu. Jangan keluar dari situ lah. Ya. Nah, gitu. Oke, dari saya begitu cukup slide cuma segini saja. Ya, kemudian harapannya teman-teman kemudian dapat diskusi lebih banyak, kajiannya teman-teman seperti apa. Oke, baik, silakan saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Tri yang sudah menyampaikan penelitian. Di sini kita masuk di sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi. Bagi teman-teman yang tertarik ataupun yang ingin tahu lebih dalam terkait materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Tri atau ingin sharing terkait dengan masalah atau judul apa yang ingin ada masalah rancangan, bisa uh, mengancungkan tangan ataupun menuliskan pertanyaan di kolom chat. Jadi waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman semua. Ada? Ya, teman-teman, silakan manfaatkan waktu yang ada karena beliau ini juga orang sibuk. Jadi ini kita manfaatkan waktu mungkin berapa jam? Setengah jam atau menit. Oke, teman-teman yang lain silakan. Cynthia mungkin yang sudah disetujui judulnya itu. Kenapa bingung-bingung ini? Kenapa diam-diam ini? Mereka takut Sebenarnya ini. kalau teman-teman gini lah Pak Heri, kalau misalnya teman-teman sudah kemudian punya judul ya, sudah punya judul, udah kan semester 7 kan, udah mau ngajukan pembimbing, Ya. harus sudah punya judul dan sudah punya fenomena sosialnya yang ingin teman-teman teliti. Jadi sebenarnya diskusi seperti ini harusnya jadi momentum buat teman-teman Mm. untuk kaji kira-kira Bu Riri ada nggak tema-tema yang bagus gitu, atau kemudian misalnya untuk Ibu Riri yang kemudian eh, di apa lagi studi seperti ini kan kemudian bisa Bu Riri bisa nggak bantu saya buat carikan
jurnal-jurnal yang cocok atau kajian artikel-artikel yang cocok. Kan lebih baik. Sehingga kemudian tema-tema kajian kita di administrasi publik tuh tidak terfokus di situ-situ saja gitu. Kayak kebijakan publik, anak kebijakan publik terkait dengan apa gitu. Itu terus kan, kayak kajian kayak gitu-gitu terus. Ya kemudian kita Ya. tidak akan berkembang. Ada nggak kajian terkait dengan kegagalan kebijakan? Padahal pada dasarnya tema-tema kajian itu harusnya terkait dengan kegagalan kebijakan misalnya. Karena yang teman-teman kaji itu adalah kebijakan-kebijakan yang sebenarnya sudah gagal gitu. Kayak kajian terkait rumah ada di Keva itu di TTU itu Rumah layak huni. rumah layak huni Layak Ya, huni. rumah. gagal. Nah, itu kan sebenarnya bagus kalau misalnya teman-teman kaji bagaimana kegagalan kebijakannya. Bukan lagi bicara soal kebijakannya. Sudah itu sudah kebijakannya sudah ada itu. Lalu terus kemudian gagalnya kenapa? Nah, itu yang dicari. Bagian yang mana yang gagal, apanya yang gagal. Gitu. Nah, tema-tema kajian yang seperti itu yang kemudian jarang ditemukan di tema-tema kajian kita. Sehingga memang menurutku penting sharing session seperti ini untuk membuka wacana kita semua gitu bahwa banyak kok sebenarnya tema-tema kajian di luar yang relate dengan kajian-kajian kita. Kita di Keva tuh tidak susah untuk cari fenomena sesuatu itu banyak. Cuman kita tuh bingung area studinya tuh kita tuh mau pakai pisau apa. Kebanyakan yang kita pakai itu pisau kualitas pelayanan publik, pisaunya apa kebijakan publik itu saja. Efektivitas. Efektivitas, efisiensi segala macam sudah itu saja. Tambah Nah, lagi peran nanti desa. iya nanti tolonglah itu Pak Heri minta tolong disampaikan dengan Kaprodi, coret sudah kajian-kajian kualitas layanan publik, efektivitas, pemberdayaan masyarakat, kebijakan publik sudah tema-tema umum sekali untuk kita tuh sudah banyak. Jadi ya waktunya teman lah untuk kemudian kembangkan. Bagus. Enak kan bisa nanti kalaupun bagus, saya yakin kalau tema kajiannya bagus, pasti dosennya tertarik. Pasti diajak, ayo kita riset sama jamin itu. Ya. Ya. Kalian sudah punya tema kajiannya? Eh, saya sudah ada, Ibu. Tentang apa? Siapa yang tentang Negosiasi aktor. Kira-kira Saya mau dapat. bertanya, Ibu. Boleh, boleh. Siapa? silakan. Nama saya Cynthia Barut. Mm-mm. Kebetulan judul saya efektivitas pemanfaatan website desa dalam Mm-mm. menyediakan informasi publik di desa Topenka. Oke. Saya mau tanya Ibu, kira-kira di latar belakang itu yang harus dijelaskan itu apa? Kayak poin-poin pentingnya apa, Ibu? Terima Oke. kasih. Sebenarnya kalau di latar belakang itu nanti temanya pasti akan berlanjut kan Pak Heri kegiatan ini? Berlanjut Ibu. Nah, kalau berlanjut nanti setelah ini Ibu Riri itu di fenomena. Tapi pada dasarnya kalau saran Ibu Riri Cynthia sebelum masuk ke bab 1, bab 2, bab 3 daripada bingung mending konsultasi dulu ke pembimbing. Ya, mending konsultasi dulu pembimbing Pak Pak Pion gitu. Pak Pion kan pembimbing duanya biasanya kan ke pembimbing Ya, dua. Pak Pion, saya mau penelitian soal ini. Kira-kira gimana judulnya ini gitu. Nah, kalau sudah bukan judul, temanya ini. Kalau judul kan bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, temanya ini begini, kira-kira cocok tidak? Nanti kalau saran Ibu Riri dari tema kajianmu itu sudah bagus itu fenomenanya, bagus di belakang temanya. Tapi kemudian area studinya, efektivitasnya coba dikaji lagi, tema-tema kajian yang eh, lebih sesuai. Ya, misalnya bagaimana perilaku, bagaimana kemudian eh, perangkat desa mengelola sumber daya manusianya dalam mengelola apa tadi yang kamu bilang fenomena di ujungnya? informasi publik. Entah ya, ya pokoknya kayak gitu ya. Intinya tadi kok bukan informasi publik tadi bilangnya Cynthia. Ini tentang apa?
website kalau tidak salah. Iya. Efektivitas pemanfaatan website Website. desa dalam menyediakan informasi publik. Nah, kalau menurut Ibu Riri, dibandingkan efektivitas, mending pengelolaan sumber daya manusianya. Tidak akan, kalau dibandingkan efektivitas yang sudah banyak, kemudian kajian, mending bagaimana kemudian, tapi nanti dicari ya, maksudnya konsep, konsep secara umumnya adalah gimana kemudian sumber daya manusia di OPD itu berkesesuaian dengan tujuan-tujuan desa itu, tujuan-tujuan daerah itu untuk mengembangkan itu tadi, mengembangkan website desanya. Tentu pasti jawabannya tidak akan, pasti jawabannya nanti habis skripsi itu efektif. Itu pasti jawabannya begitu sudah. Tidak ada lagi. Ya betul. Efektivitasnya sudah bagus. Karena ini apa desa mendukung adanya website desa ini sangat membantu. Pasti begitu jawabannya. Jadi kemudian kajiannya mungkin ditelaah lagi apakah kemudian area studinya itu efektivitasnya itu cocok untuk mengkaji soal website desanya itu. Kalau misalnya sudah banyak lalu kemudian apa pembedanya dengan kajian-kajian yang sebelumnya. Nah, itu juga penting dikaji, dilihat. Tapi kalau misalnya mau tanya latar belakang, sekali lagi Ibu Riri jelaskan bahwa bisa jadi kalau Ibu Riri kan beda cara nulisnya Ibu Riri, Pak Heri, Pak Pion, itu beda cara nulisnya. Jadi pasti akan beda. Kalau misalnya Cynthia tanya Ibu Riri isinya latar belakang apa saja? Oh iya, yang pertama bicara soal website desanya dulu misalnya. Website desa itu apa dan lain-lain. Kenapa kemudian website desa itu penting, tapi ternyata dalam pengelolaannya website website desa itu masih terbatas, website desanya itu masih banyak masyarakat yang belum tahu. Ternyata website desanya masih belum berkembang dan lain-lain. Lalu pertanyaannya adalah menjadi penting penelitian ini untuk meneliti bagaimana efektivitas website desa. Selesai gitu aja sebenarnya. Tapi kan ada kemudian dosen yang tidak suka dengan pola-pola pembuatan membuat latar belakang demikian. Nah, jadi itu menjadi penting untuk didiskusikan untuk isi ya, maksud Ibu Riri untuk isi proposalnya. Kalau misalnya tema-tema umum mungkin bisa didiskusikan dengan dosen-dosen yang lain. Tapi kalau isi proposal itu sebaiknya didiskusikan langsung dengan dosen pembimbing, biar nggak kerja double. Ya, Ibu Riri tuh pernah dulu ada satu kakak tingkatnya teman-teman, mungkin kayaknya udah selesai, mungkin udah wisuda. Dia pernah bimbingan sama Ibu Riri terkait dengan itu juga ya. Ternyata di lapangan kan yang menentukan pembimbing kan bukan Ibu Riri, Kaprodi kan. Nah, kebetulan memang Kaprodi memflotkan yang bersangkutan ini pembimbingnya bukan Ibu Riri. Otomatis berubah semuanya. Latar belakang semuanya berubah. Karena memang cara penulisan Ibu Riri kan dengan dosen lain tentu berbeda. Ya, gitu. Oke, begitu ya, Cynthia. Oke, baik Ibu, terima kasih. Ibu, saya izin bertanya juga, Ibu. Kalau terkait negosiasi aktor, Ibu, itu kira-kira masuk di area penelitian mana, Ibu? Nah, sebenarnya kalau negosiasi aktor itu kan tergantung dengan arena studinya yang bagaimana ya. Kalau dalam area studi yang tadi Ibu jelaskan, ada kemudian analisis terkait dengan advokasi kebijakan. Coba cari. Nanti Helena cari. Terkait dengan advokasi kebijakan. Mungkin jauh lebih cocok. Bagaimana advokasi kebijakan aktor itu, dinamika-dinamika aktor. Kan negosiasi aktor itu kan bicara soal dinamika aktor kan. Bagaimana orang-orang di dalam kebijakan itu mengelola sesuatu kan. Nah, mungkin akan lebih tepat jika kemudian kajian ini kalau mau diangkat di administrasi publik itu terkait dengan advokasi kebijakan. Nah, nanti
bisa kalau advokasi kebijakan itu kemungkinan dosen-dosennya itu seperti Pak Heri ini. Nih, Pak Heri ini Ya, kebijakan ini. ya, ya. Bisa Pak Heri yang dapat. Nah, kalau tema-tema kajian yang baru seperti itu, Helen coba diskusikan sama Kaprodi, Pak, saya mau kajian soal ini, tapi sebelumnya baca dulu. Kayaknya ini saya maunya ini bisa nggak kalau misalnya arena ini kan arenanya Pak Heri gitu misalnya. Nah, boleh itu didiskusikan, tapi ya tentu kemudian kan kembali ke kewenangannya Kaprodi. Kaprodi tentu kemudian tahu plot dosen itu bisa jadi kemudian Pak Heri mungkin tidak cocok karena banyak jumlah pembimbingnya yang belum selesai misalnya. Jadi kemudian itu mungkin dialihkan. Nah, kajian-kajian kayak gitu menurut Ibu Riri jauh lebih cocok kalau bicaranya advokasi kebijakan. Nanti coba tanya Pak Heri. Pak Heri kan interestnya ke kebijakan publik. Satu. Kemarin itu sudah di ACC, bukan saya punya tentang negosiasi aktor dalam penyelesaian kasus agraria di BTNE kilometer 9 Ibu. Hmm? Enggak apa-apa. Kalaupun sudah di ACC kan tidak menutup kemungkinan bahwa kajian itu udah di ini dapat pembimbingnya kan belum kan? Nah, belum. Kalau belum, ya enggak apa-apa. Pada dasarnya nanti, kalaupun sudah diserahkan kepada Kaprodi, nanti tema kajian itu akan kembali ke dosen pembimbing. Atau begitu Kak, Pak Heri? Atau sudah berubah polanya? Eh, jadi masih bisa Masih ada begitu. kemungkinan berubah. Jadi Nah, pembimbing masih bisa nah, dimodif-modif lah. ya modif-modif lah sedikit. Nanti bisa. Ya, Tapi menurut Ibu Riri kayaknya lebih cocok kalau bicaranya ke advokasi kebijakan itu. Lebih cocok itu dibandingkan dengan negosiasi aktor. ya, ya. Hmm. Tuh. Ya, sudah lumayan lah itu kajian-kajian. Ada negosiasi aktor. Baiklah. Ini akibat dari webinar series yang pertama dan yang dilanjutkan hari. Ibu, Nama saya saya ini juga ingin bertanya. Bambang. eh, Kebetulan saya punya judul itu mirip dengan penelitian Ibu terkait analisis formalitas kinerja birokrasi. Tapi saya punya lebih ke pelayanan perizinan, Ibu. Hmm. Saya ingin bertanya, saya mau minta saran dari Ibu, rekomendasi jurnal untuk kerja latar belakangnya Ibu. Apakah di situ itu lebih menjelaskan tentang birokrasinya atau terkait pelayanannya? Eh, Ini memang for- cocok karena expertnya beliau nih. eh, formalitas itu ambil judul ini ambilnya dari mana? Itu dulu lah sebentar. Kebetulan itu hari kami ada cari-cari judul, Pak Heri rekomendasikan untuk cari di penelitian-penelitiannya Ibu. Formalitas ya, analisis formalitas itu sebenarnya sederhana. Dia tuh kecil sekali. Teman-teman ingat ada kajian birokrasi itu ada 4 kalau nggak salah ya. Masih ingat ya? Ya kan? Personalitas. Ya, ayo Putri, apa? Ada 4. Itu Im- kemarin saya Impersonalitas, personalitas, formalitas, hierarki. standar standarisasi Ya. atau bukan itu Ibu? Oh itu yang Jadi birokrasi rasional itu pada verbal Ibu. dasarnya ada 4 poin yang penting ya. Banyak memang ada 7, biasanya, ada 7. Tapi kemudian dikelompokkan menjadi 4 poin. Hierarki, eh, jadi kok ibu ngajar lagi ya. Hierarki, spesialisasi, formalitas, sama impersonalitas. Nah, yang diambil itu hanya formalitasnya saja. Jadi, kalau kajian kamu ini kamu ambil, itu paling kemudian kamu lakukan hanya paling 1 bulan selesai. Nanti kamu bisa baca kajiannya Ibu Riri, tapi dalam bahasa Inggris. It's okay, nanti ditranslatekan saja. Kamu bisa cari analisis formalitas kajiannya Ibu Riri itu bahasa Inggris ya. Nanti ada di Google Scholar-nya Ibu Riri. Sudah pernah lihat kan? Sudah saya terjemahkan juga tadi malam Ah, Ibu. sudah. Tinggal diterjemahkan, lihat alurnya, alur caranya, ya. Tapi menurut Ibu Riri tidak usah ambil terkait fenomena layanannya, tidak usah ambil layanan publiknya. Kalau kamu ambil terkait dengan layanan publik, maka kajian ini akan luas sekali. Ambil aja skup kecil, misalnya
Tentang analisis formalitas aturan formal terkait dengan layanan. Ini contoh ya, tapi kemudian ini sudah umum sekali. Misalnya kayak layanan SIM, layanan EKTP, udah itu saja yang kemudian dianalisis. Jadi tidak usah luas-luas. Jadi kalau misalnya ambilnya terlalu luas, pertama memang kajiannya ini kan detail ya, karena memang cuma satu sub itu aja. Tapi satu sub tuh detail sekali, harus detail karena sudah cuma satu doang kan. Ibarat kata kamu udah masak ayam aja, masak ayam goreng aja, ayam rebus aja, kan tidak mungkin. Jadi ya kemudian ayamnya itu bagaimana kamu kelola agar kemudian jauh yang lebih enak, ya tidak hanya sekedar ayam goreng atau ayam rebus. Nah gitu. Jadi ambilnya saja scope fenomenanya terkait dengan aturan-aturan yang spesifik. Kalau ambilnya formalitas, pertama dia lebih luas, kedua kajiannya itu eh, tidak komprehensif gitu. Untuk tidak komprehensif itu apa ya? Tidak detail, tidak dalam gitu untuk kajianmu nanti. Tuh, ya. Jadi coba ambil aja. Kira-kira siapa pembimbingnya? Kalau nggak ada Ibu Riri itu siapa ngambil? Belum bagi, Ibu. Kebetulan belum bagi. Tapi tidak mengajukan nama pembimbing? Belum, Ibu. Oh. Tapi kemarin ada dari Pak Hendra bilang bisa dapat Pak Hendra atau kembali lagi ke Pak Heri. Memang Pak Heri bisa semua dia. Birokrasi bisa, inovasi bisa, biaya publik bisa, kebijakan apalagi ya. Pokoknya Pak Heri bisa semua dia. Semua. Ya. Bagus lah tema-tema kajian ke begitu yang udah pada detail gitu ya. Bagus. Nanti kalaupun misalnya memang ada, coba aja dulu baca dulu punya Ibu Riri. Nanti biasanya di bawahnya itu kan ada daftar pustaka. Hmm. Ada nggak daftar pustaka bawahnya? Nah, cari di daftar Tidak pustaka. ada. Nah, cari di daftar pustaka itu. Sayang kalau ada Ibu Riri di sana, Ibu Riri kasih buku-bukunya. Biasanya buku-buku birokrasi kan Ibu Riri cukup banyak. Ya, kajian-kajian birokrasi cukup banyak. Hei, Ya, kalian terima ganteng. kasih, Ibu. Sama-sama sayang. Ih, siapa itu? Numpang-numpang. Mau belajar juga biar pintar. Oke, ada lagi? Ada Ayo, lagi? teman yang lain ini kesempatan yang sangat bagus untuk kita bisa sharing sama Ibu dosen. Teman-teman yang lain, Rian, Herwila, ada. Iya, Pak, ada, Pak. Waduh. Ya. Ya, bisa sharing apa yang sudah dipikirkan. Ima Bere, Mus, Klaus, apa-apa. Silakan. Saya Moderator kayaknya tidak ada lagi ini. good Atau masih ada governance itu. teman-teman yang lain, silakan. Itu kan good governance itu kan umum sekali kan. Nah, governance itu yang bagus. Tapi memang kan bukan tema kajian Ibu Riri ya. Governance itu kayak cocok untuk kemudian untuk eh, menjelaskan gitu, menarasikan tema-tema tertentu itu cocok karena dia tidak cukup sulit. Misalnya kayak meta governance atau kajian-kajian terkait eh, kapasitas dinamis, kapasitas probability misalnya.
kapasitas kemungkinan, daya kemungkinan, kebijakan kemungkinan, atau AI misalnya. Yang sekarang kemudian bagus kan terkait dengan AI. Bagaimana kemudian eh, di OPD itu sumber daya, apakah kemudian mereka malah justru menolak diri atau tidak, dan seperti itu. Nah, itu perlu digali menurut saya agar tema-tema kajian teman-teman tuh tidak terfokus di situ. Itu kajian yang semacam ini tuh penting karena ya itu tadi, jadi lebih beragam lah tema kajian kita di pemimpin misalnya kan, itu sesuatu, tapi jangan bicara soal peran lagi. Kita tuh peran efektivitas kebijakan. Kebijakan tuh dapat bagus kebijakan itu, tapi jangan kebijakannya saja. Bagaimana kebijakan publik, enggak. Kayak gitu, kajian kebijakan tuh malah justru jauh lebih banyak. Jadi misalnya, tema kajian birokrasi, birokratisasi, gitu. Oke, mungkin begitu, Pak Heri. Ya, Ibu, mungkin moderator kita cukupkan. Ini di sini saya ingin menyiring proposal UTS saya dengan Ada. Bapak Heri. Di sini judul saya tentang peningkatan kapasitas operator desa dan pengelolaan administrasi keuangan di Kabupaten Timur Tengah Utara. Mm-mm. Ini menurut Ibu, ini kan baru ini UTS, Bu. Menurut Ibu judulnya ini kedepannya saya bisa ambil di lingkup yang ini atau bisa, menurut Ibu saran dari Ibu judul ini menurut Ibu bisa kedepannya bisa berkembang atau bisa ambil judul lain, Ibu. Oke, bagus. Nah, kalau caranya teman-teman kan tadi Ibu Riri sudah ajarkan. Caranya bagaimana agar teman-teman dapat tema kajian yang lebih up to date gitu ya, lebih up to date gitu ya. Nah, caranya tentukan dulu masalahnya. Menurutku Rian, Rian ya, sebaiknya kemudian cari dulu fenomena yang terjadi di desa itu. Spesifik, kajiannya itu spesifik saja. Tidak mungkin di desamu itu tidak ada kajiannya, tidak ada fenomenanya, itu tidak mungkin. Bisa bicara soal sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya anggaran. Misalnya kamu mau bicara anggaran, tidak masalah juga. Tapi kemudian apakah kemudian dapat diakses atau tidak? Itu yang penting juga. Biasanya kalau kajian-kajian di anggaran itu menjadi penting, kemudian menjadi pertimbangan adalah apakah informasi terkait dengan anggaran itu dapat diakses baik atau tidak. Itu dulu lah kalau mau bicara soal anggaran. Karena biasanya tema-tema kajian terkait dengan anggaran itu harus akses terhadap informasi data sekundernya itu cukup dulu. Kalau kamu merasa sulit, saran ibu sebaiknya tidak usah dilakukan. Karena nanti akan menyulitkan kamu sendiri kalau nanti penelitian. Dapat data lapangan, pasti nanti jawabannya kapasitasnya bagus. Padahal orang akses informasi terkait dengan itu saja kamu tidak dapat. Nah, itu dulu yang menjadi pertimbangan. Lalu pertanyaan, di kemudian hari akan berkembang atau tidak? Tentu kemudian semua kajian itu pasti akan berkembang. Jawabannya pasti akan berkembang. Tapi apakah kemudian sudah terlambat perkembangannya atau tidak? Nah, itu kemudian menjadi pertimbangan nanti sama pembimbing dan sama pembimbing. Misalnya, ya sudah terkait dengan efektivitas sudah banyak. Ngapain penelitian soal efektivitas lagi misalnya? Nah, berarti kan memang sudah berhenti, kajian itu sudah tidak berkembang lagi, artinya sudah tidak, orang tuh sudah tidak lagi bicara gitu. Nah, bahasanya tuh ya udah, orang kalau misalnya sudah anak udah umur 2 tahun ya segitu.
Ya kan? Jadi kayak gitu, maksudnya sama dengan kajian. Bahwa kajian itu kalau anak sudah umur 2 tahun tingginya segini maksimal. Sudah maksimalnya tuh nanti kalau dia bertumbuh lagi baru naik lagi. Sama kajian juga gitu. Kapasitas tadi itu apakah kemudian sudah di sini atau belum? Nah, itu dilihat. Jadi cocok atau tidaknya kajian itu nanti bisa didiskusikan dengan pembimbing. Pada dasarnya didiskusikan dengan. Tapi saran Ibu Riri ada banyak kok kajian kapasitas lain. Ya, tadi yang baru Ibu Riri bilang kapasitas dinamis misalnya. Coba cari. Rian cari kapasitas dinamis. Dan cocokkan dengan fenomena sosial. Apa yang kemudian fenomena sosial yang cocok di daerahmu. Itu kapasitas dinamis itu sama kan konsepnya kapasitas kan. Bisa juga kapasitas dinamis bagaimana desa kemudian bagaimana kapasitas dinamis desa dalam pengelolaan anggaran. Misalnya, anggaran itu kan kemudian saklek ya, Nak. Anggaran itu kalau dia sudah 10, misalnya 10.000. 10.000 ini untuk eh, bayar gaji sama eh, gaji sama pembangunan misalnya. Bayar gaji sama ba- bangun gedung, bayar gaji sama apa lah satu UMKM misalnya, sama membayar UMKM. Masing-masing tuh anggaplah misalnya 35.000 lah, anggaplah 35.000 sekian gitu ya, 30-an sekian. Jadi kemudian totalnya 10.000. Nah, anggaran, nak, kalau kebijakan anggaran misalnya APBN, APBD gitu, kalaupun misalnya mau melakukan perubahan tuh sulit sekali. Padahal dalam pelaksanaan misalnya bangun gedung ini tidak urgent sekali. Yang penting adalah pengembangan UMKM daerah misalnya, UMKM desa misalnya. Tapi kalau kemudian daerahnya itu rubah, itu desanya itu merubah dari anggaran bangun gedung ke UMKM itu susah, nggak bisa langsung serta-merta dirubah. Makanya kemudian seringnya adanya kajian namanya kajian kapasitas dinamis. Bagaimana cara desa itu mengelola anggaran yang sudah saklek itu, tapi kemudian cara mereka mengelolanya itu agar lebih dinamis, sehingga kemudian pengelolaannya itu jauh lebih fleksibel gitu. Nah, itu juga penting untuk cocok menurut Ibu Riri jauh lebih cocok jika kemudian dikaji menggunakan kajian anggaran. Tapi sekali lagi kalau kajian anggaran dipastikan apakah kemudian kajian itu eh, mudah akses data sekundernya atau tidak. Karena seringkali kalau sudah bicara anggaran tuh nak, nanti yang ditanya itu banyak yang ditutup-tutupi, tidak akan terbuka dengan banyak pertanyaannya teman-teman ketika kajian. Gitu. Oke, begitu, Rian? Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Oke, baik. Saya rasa waktu kita sudah selesai, Ibu. Jadi di sini kami ingin saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan ataupun sharing terkait masalah judul ataupun fenomena penelitian yang ingin diteliti. Di sini sebelum kita menutup eh, acara sharing session kita, saya berikan kesempatan kepada Pak Heri, mungkin ada sepatah dua kata yang ingin disampaikan. Waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih banyak moderator, Ibu Riri yang saya hormati, calon doktor, kandidat doktor dari Universitas Gadjah Mada. Ya, dan juga teman-teman sekalian, pertama mewakili Bapak Kaprodi, meskipun ini kegiatan di luar dari Prodi, inisiasi mahasiswa sendiri. Kemudian kami coba buat kegiatan ini sudah jalan 2 minggu. Dan nanti ada sesi minggu depannya lagi dan minggu-minggu berikutnya. Pertama saya sampaikan terima kasih untuk Ibu Riri
yang sudah berkenan meluangkan waktunya. Di sela-sela mungkin lagi sibuk susun disertasi mungkin. SLR Kami, ya, Pak. ya, kami mengucapkan terima kasih dan juga kami ya mendoakan semoga disertasinya lancar jaya dan cepat kembali ke Unimor supaya bisa bertemu dan berjumpa kembali dengan kami di Unimor. Dan untuk teman-teman yang lainnya, minggu depan kita masih ada kegiatan atau seri minggu berikutnya masih ada beberapa kegiatan. Jadi Dengan siapa minggu depan, Pak Heri? rencananya Ibu Anita Hmm. supaya bisa apa namanya dari Kuanti. Bu Anita SDM biasanya sumber daya SDM ya yang sesuai dengan manusia. expertnya beliau dan juga mungkin juga sedikit soal kuanti mungkin. Tapi kami nanti Hmm. diskusikan apa temanya nanti dengan Ibu Anita. Hmm. Ya, dari saya itu saja. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Riri, moderator dan juga teman-teman yang lainnya. Sampai bertemu minggu depan. Selamat siang. Makasih banyak Pak Heri. Makasih banyak teman-teman semua. Baik, terima kasih kepada Makasih Ibu. Bapak Heri yang sudah memberikan Ibu. sepatah kata. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa mencari fenomena penelitian bukan hanya soal menemukan masalah, tetapi memahami realitas sosial dan kepekaan ilmiah akan rasa ingin tahu yang tinggi. Selain itu, fenomena juga bisa ditentukan dari hal-hal sederhana di sekitar kita, asal kita mampu melihatnya dari sudut pandang ilmiah dan kritis. Jadi, kira-kira saya mewakili penyelenggara untuk share session ini dan seluruh peserta, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu yang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya, sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat kepada kami, dan semoga harapan kami, semoga kegiatan ini bisa bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua dalam memulai maupun melanjutkan penelitian yang bermakna. Di sini saya Helena Faustina Seku selaku uh, apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya sharing session kita kali ini. Sekian dari saya, terima kasih ke host. Izin foto bersama dulu Ibu Riri. Teman-teman Yuk. tolong nyalakan ini videonya. Ya, aktifkan videonya supaya kita. Kamera teman-teman. Ini. Ada juga mau foto, Mar sudah. Ayo, ada juga mau foto. Oke. Oke, tolong teman-teman nyalakan kameranya. Saya ambil. Penelitian itu Bapak. Ya, yang itu Nona. Sabar. Apa? Bapak ambil. Sebentar. Itu Bapak yang ada. Itu dengan Ade, sabar. Ini Bapak yang ada. Oke, slide yang kedua. Teman-teman nyalakan kameranya. Senyum yang manis. Oke, Helen sudah. Terima kasih. Ke Ibu Tri. Terima kasih semua teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk sharing session ini. Kita lanjut lagi di part 3-nya. Terima kasih semua. Selamat ya. siang, Bu Riri. Terima kasih banyak. Salam untuk Pak dan Safa. Babanya nak ganti. Nah, ada yang main di luar itu Nona, itu Nona itu. Dah, Nona dah.
Dan Hmm. Ih, Danona. Oke, sampai ketemu minggu depannya. Terima kasih banyak Putri, Helen, Isma, Rian. Bayang Ya, Siap. ada. Tapi Rian Janggur ini di mana Rian Janggur ini? Rian ada di paling belakang, Pak. Rian ada di? saya di paling belakang. Kalau Rian Nesau, Rian tidak ikut, Pak. Dia ada acara keluarga, hanya Rian Janggur, Pak. Oh ya, Marianus Janggur. Oke, sudah Pak. Kita bisa Oke, keluar. kita bye-bye. Selamat beristirahat. Selamat berakhir pekan semuanya. Ya Pak, terima kasih. Pak. Terima kasih. Izin live. Sama kecil. Ini? Bukan.